Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juan Angel Alba. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana cara kerja ARP atau Address Resolution Protocol. Sebelumnya kita harus tahu apa itu Address Resolution Protocol. ARP atau Address Resolution Protocol adalah sebuah protokol dalam TCP/IP yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau MAC address. Protokol ini bertugas untuk menemukan MAC address suatu host dengan alamat IP tertentu. Selanjutnya, bagaimana cara kerja ARP? Yang pertama, jika suatu host ingin berkomunikasi ke IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC address dari komputer tujuan di tabel ARP. Jika di tabel ARP tidak ditemukan, ARP akan melakukan pengiriman berupa pesan yang sifatnya broadcast. Isi dari pesan berupa permintaan MAC address dari suatu host dengan berdasarkan pada alamat IP yang dimiliki oleh setiap host. Pesan tersebut dikirim secara menyeluruh ke semua host yang tersambung di dalam jaringan. Setelah pesan yang dikirimkan ARP sampai ke host tujuan, maka host tersebut akan membalas pesan yang berisi alamat fisik atau MAC address yang sesuai dengan alamat IP yang diminta. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita sudah masuk pada aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita akan mensimulasikan bagaimana ARP bekerja menggunakan aplikasi ini. Yang pertama, kita membutuhkan sebuah switch dan 3 buah PC. Kemudian kita sambungkan setiap PC dengan switch menggunakan connection. Nah, di sini ada banyak pilihan connection, ada otomatis, ada konsol, ada strike, ada crossover, ada fiber, dan masih banyak lagi. Kita tidak akan menggunakan semuanya, namun kita akan menggunakan yang otomatis saja untuk mempermudah. Mari kita sambungkan setiap PC dengan switch. Nah, kalau sudah, kita tunggu sampai connection ini berwarna hijau. Sembari menunggu, kita rename saja pada setiap PC. Yang pertama PC 1, kemudian PC 2, kemudian PC 3. Nah, dan jangan lupa untuk mengkonfigurasikan IP address pada setiap PC. Kita klik 2 kali, kemudian masuk ke menu desktop, kemudian IP configuration. Kita setting PC 1 dengan IP 192.168.1.1. Oke, kalau sudah masuk ke PC 2, kita masuk ke menu desktop, kemudian IP configuration. 192.168.1.2. Nah, kita bedakan dengan PC 1. Kemudian PC 3. Kita setting 192.168.1.3. Nah, kalau sudah, kita pastikan pada setiap PC bahwa tabel ARP-nya kosong. Kita klik 2 kali, masuk ke desktop, kemudian command prompt. Kita ketikkan ARP main A, kemudian enter. Nah, di sini muncul pesan no ARP entry spawn. Ini berarti tidak ada MAC address pada tabel ARP pada PC 1. Kemudian masuk ke PC 2. Klik 2 kali, kemudian desktop, kemudian command prompt. Kita ketikkan ARP main A. Nah, pada PC 2 juga tidak ada. Kemudian masuk ke PC 3. Kita masuk desktop, kemudian command prompt. 192, mohon maaf, ARP main A, ARP main A. Nah, pada PC 3 juga tidak ada. Nah, selanjutnya kita simulasikan.
Kita klik simulation, kemudian kita simulasikan pengiriman PDU pada PC1 ke PC3. Nah, di sini sudah ada status in progress. Nah, kita lihat bagaimana ARP bekerja. Kita lanjut. Pada PC1, dia yang pertama kali mengecek pada tabel ARP. Apakah IP yang dimaksud, apakah MAC address yang dimaksud ada pada tabel ARP. Pada tabel ARP ternyata tidak ada. Kemudian PC1 melakukan broadcast ke semua host. Nah, akan melakukan broadcast diterima oleh PC2 dan PC3. Pada PC2 tidak beranggapan bahwa dia yang dimaksud oleh PC1. Maka PC2 membiarkan pesan tersebut dan tidak membalas ataupun menerima. Kemudian kalau PC3 dia menerima dan juga membalas pesan tersebut. Dia balas pesan tersebut dengan pesan yang berisi MAC address pada PC3. Kemudian disampaikan ke PC1. Pada PC1 menerima MAC address dari PC3. Selanjutnya PC1 mengirimkan paket kepada MAC address PC3. Mengirimkan ke PC3. Kemudian diterima oleh PC3. Setelah diterima, PC3 memberitahu bahwa paket sudah terima. Oke, kembali lagi ke PC1. Oke, seperti itulah cara kerja ARP. Ini berarti PC1 dan PC3 sudah saling berhubung. Itu berarti bahwa dalam tabel ARP PC1 itu sudah terdapat MAC address PC3. Begitu pula PC3. PC3 dalam tabel ARP PC3 sudah ada MAC address PC1. Namun untuk PC2 tidak ada sama sekali karena tidak ada tidak berhubungan dengan PC1 maupun PC3. Mari kita cek. Kita masuk ke PC1, kemudian desktop, kemudian command prompt, kita ketikkan ARP main A untuk melihat tabel ARP. Nah, di sini ada IP address PC3 dengan MAC address PC3 dengan tipe dinamik. Dan juga kita cek juga PC3. Kita masuk ke command prompt, kemudian ketikkan ARP main A. Nah, di sini juga ada IP PC1 dan juga MAC address PC1 dengan tipe dinamik. Lalu apa bedanya dinamik dengan statis pada ARP? Nah, kalau dinamik ini berisi otomatis. Namun kalau statik ya kita bisa isi dengan manual. Contohnya dengan kode ARP main S kemudian MAC address-nya seperti itu. Selanjutnya kita cek pada PC2 apakah terdapat MAC address. Kita ketikkan ARP main A. Dan tidak ada. Nah, begitulah cara kerja ARP. Sekian video saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Selamat belajar dan semoga sukses.